Oke, kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek sama coding berulang yang gitu-gitu aja pas lagi bikin model machine learning? Nah, disinilah Azure Automated Machine Learning atau biasa kita sebut AutoML masuk. Anggap aja ini asisten cerdas pribadi Anda. Dia yang bakal ngerjain semua pekerjaan berat dan repetitif di belakang layar, jadi kita bisa fokus 100% ke gambaran besarnya, yaitu hasil yang mau dicapai. Tapi sebelum kita ngulik isi kotak perkakas ini, kita samakan persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya AutoML itu? Intinya, ini tuh sebuah proses untuk membangun solusi machine learning pakai Python SDK, di mana sistem secara otomatis menangani semua urusan coding yang repetitif buat Anda. Yang paling keren, proses ini dibikin super ringkas, jadi Anda tetap bisa mengakses dan memanfaatkannya, bahkan kalau, katakanlah, Anda nggak punya latar belakang pemrograman yang terlalu mendalam. Praktis banget kan? Kotak perkakas kita hari ini punya 5 laci utama. Kita mulai dari pengenalan Azure AutoML, lanjut ke prediksi dan pengelompokan dasar, terus kita bahas soal waktu, visi, dan bahasa. Setelah itu kita masuk ke seninya feature engineering, dan ditutup dengan kerjasama tim lewat model ensemble. Mari kita buka laci pertama, Core Predictions and Groupings. Di sini, kita bakal lihat tugas-tugas data fundamental di dalam AutoML. Pasti Anda udah nggak asing sama dua konsep klasik ini kan? Klasifikasi versus regresi. Cuma untuk refresh sedikit, klasifikasi itu dipakai waktu model kita harus mengidentifikasi dan memilah titik data ke dalam label-label atau kategori yang jelas. Di sisi lain, kalau kita mau memprediksi angka yang berkelanjutan atau hasil numerik, kita pakai regresi. Kalau ngomongin klasifikasi, apalagi di skenario krusial kayak deteksi penipuan atau fraud, ada dua metrik matematika yang wajib banget Anda perhatikan. Presisi dan confidence. Presisi ini memastikan rasio observasi positif yang diprediksi itu memang benar-benar akurat. Nah, kalau confidence atau tingkat kepercayaan, itu adalah probabilitas yang dikasih ke prediksi tersebut buat nunjukin seberapa besar kemungkinan akurasinya. Serius, dua hal ini krusial banget biar sistem Anda nggak asal menuduh transaksi sah sebagai penipuan. Tapi beda cerita kalau Anda lagi pakai regresi, misalnya nih, buat meramalkan harga rumah atau memprediksi angka penjualan kuartal depan. Metrik andalan Anda di sini adalah mean absolute error, atau MAE. Sederhananya, MAE ini ngitung rata-rata perbedaan absolut antara nilai prediksi dari model kita dengan nilai aktualnya. Metrik ini yang secara harfiah bakal nyelamatin kita dari kesalahan fatal saat nentuin harga atau target jualan di dunia nyata. Jadi, kalau ditarik ke skenario dunia nyata, pemetaannya kira-kira seperti ini. Selain klasifikasi dan regresi yang udah kita bahas tadi, ada juga clustering. Ini dipakai buat mengelompokkan data-data yang mirip meskipun sebelumnya nggak ada label pastinya. Terus, jangan lupakan time series. Nah, ini andalan banget kalau Anda mau melacak pola historis secara berurutan. Contohnya buat peramalan permintaan barang bulan depan atau manajemen stok di gudang. Sip, laci pertama selesai. Sekarang kita buka laci kedua, time, vision, and language. Kita akan masuk ke area yang menangani tugas-tugas sensorik yang jauh lebih kompleks. Untuk nangani input-input yang rumit ini, Azure sebenarnya udah nyiapin layanan terpadu yang luar biasa powerful. Untuk urusan visual, ada Azure AI Vision yang jago banget mengekstrak informasi penting dari gambar sampai pengenalan wajah. Terus, untuk urusan bahasa, ada Natural Language Processing atau NLP. Ini bukan cuma buat menganalisis teks biasa, tapi benar-benar diprogram untuk mendalami dan memproduksi bahasa manusia. Nah, bagian ini menurut saya lumayan bikin takjub. Coba kita lihat gimana spesifiknya AutoML ini membedah data visual. Di ranah computer vision, AutoML ini langsung nge-support 4 kapabilitas sekaligus. Klasifikasi gambar multi-class, klasifikasi multi-label, deteksi objek, sampai segmentasi instance. Bayangin aja seberapa luas use case yang bisa dibangun dari 4 fondasi ini. Biar nggak cuma melayang di konsep abstrak, mari kita bawa ke dunia nyata. Gimana sih tepatnya penerapannya? Contoh paling gampang, Anda bisa pakai computer vision buat ngubah coretan tulisan tangan yang super berantakan jadi data digital yang rapi lewat pengenalan pola. Atau, kalau pakai NLP, Anda bisa nyaring insight berharga dari lautan ulasan pelanggan secara instan, atau bikin sistem penerjemah bahasa otomatis. Sekarang kita beralih ke laci ketiga, The Art of Feature Engineering. Kita buka kap mesinnya, dan lihat gimana caranya kita menyiapkan bahan mentah biar model kita makin presisi. Coba bayangin feature engineering ini kayak proses penerjemahan. Anda punya tumpukan dokumen bahasa asing yang tata bahasanya masih berantakan. Nah, feature engineering ini yang nerjemahin dokumen itu dengan sangat apik ke format yang benar-benar bisa dibaca tanpa celah oleh algoritma machine learning Anda. Ini langkah krusial kalau Anda mau model yang prediksinya akurat.
Alur terjemahan di dalam sistem Azure tuh rapi banget. Pertama, kita masukin data mentahnya. Sistem bakal otomatis beresin data-data yang hilang, terus ngubah format teks jadi numerik. Setelah itu, teknik scaling dan normalisasi diaplikasikan. Hasil akhirnya, sebuah output data yang udah sepenuhnya siap buat masuk ke model. Semulus itu. Yang bikin asik, Anda punya fleksibilitas penuh di sini. Kalau lagi pengen cepet, biarin aja fitur Automatic Featurization di Azure ML Studio yang ngerjain semua hal berat tadi. Tapi kalau Anda tipe yang suka ngontrol semuanya secara mendetail, Anda bisa ambil alih kendali dan terapkan encoding atau transformasi secara manual pakai Python SDK. Akhirnya kita sampai di laci terakhir kita, Teamwork Through Ensemble Models. Di sini kita bakal ngobrolin teknik puncak untuk dapetin prediksi yang berkekuatan super. Oke, anggaplah data Anda udah di-engineer dengan sempurna, udah siap banget nih buat dieksekusi. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa jamin kalau kita benar-benar bakal dapat hasil akhir yang paling maksimal dari algoritma yang ada? Jawabannya ada di Ensemble Models. Ini ibarat Anda lagi ngumpulin para pakar di satu ruang rapat. Masing-masing dari mereka adalah algoritma yang sangat terspesialisasi di bidangnya. Terus, Anda biarkan mereka kerja bareng, menggabungkan kekuatan masing-masing untuk merumuskan satu prediksi keseluruhan yang terbaik. Di dalam ekosistem Azure, kolaborasi antar model ini bisa dilakukan lewat dua cara. Ada yang namanya voting, di mana sistem secara simpel mengambil rata-rata dari prediksi beberapa model berbeda. Atau Anda bisa pakai stacking. Kalau stacking ini, ada satu meta model khusus yang dilatih buat aktif belajar dari prediksi model-model lain tadi. Lalu dia yang ngambil keputusan akhir. Di balik layar, yang menggerakkan proses seleksi siapa saja yang masuk ke ruang rapat tadi adalah algoritma Ensemble Caruana. Anggap dia kayak pencari bakat kelas Wahid. Dia secara dinamis mengonstruksi tim ensemble yang ideal dengan memilih model-model terbaik dan bahkan terus menambahkan model baru demi memaksimalkan skor prediksi Anda. Dengan adanya kotak perkakas dari Azure AutoML ini, optimasi teknis yang dulunya rumit banget sekarang jadi sangat mudah diakses. Mulai dari penanganan fitur otomatis sampai ngebentuk ensemble juara. Tapi, hal ini justru ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang sangat menarik. Kalau tugas-tugas berat yang memakan waktu ini udah diotomatisasi, kira-kira peran utama seorang data scientist bakal bergeser kemana ya di masa depan? Di area mana insting dan kecerdikan manusia bakal paling dibutuhkan selanjutnya? Nah, silakan jadikan itu bahan renungan yang asik setelah ngikutin penjelasan kita hari ini.